Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kalvi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika kelas 3 tentang fenomena kuantum part 2, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam disinari oleh radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik antara lain cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Elektron yang keluar dari peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foto. Berikut adalah skema percobaan efek fotolistrik. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan efek fotolistrik sebagai berikut. Berikut adalah rangkaian dari percobaan efek fotolistrik. Di sini ada dua buah plat, yaitu ada plat katoda dan plat anoda. Plat katoda juga berfungsi sebagai emitor dan plat anoda berfungsi sebagai kolektor. Antara plat katoda dan anoda dihubungkan oleh sebuah tabung kosong atau vakum, sehingga sebelum ada aliran elektron, maka di sini rangkaiannya adalah rangkaian terbuka. Jika rangkaian terbuka, maka tidak ada arus yang terdeteksi pada ampermeter. Jika percobaan efek fotolistrik sudah terjadi dan sukses, maka ampermeter ini akan mendeteksi adanya arus. Percobaan efek fotolistrik yang pertama kali dilakukan adalah menyinari plat katoda dengan suatu cahaya atau foton. Jadi di sini ada cahaya yang mengenai plat katoda. Cahaya memiliki frekuensi sebesar F. Cahaya atau foton memiliki frekuensi sebesar F, sedangkan plat katoda memiliki frekuensi juga sebesar F0. F0 adalah frekuensi ambang logam. Jadi F adalah frekuensi foton, F0 adalah frekuensi ambang logam katoda. Kemudian, apabila frekuensi yang dimiliki oleh foton kurang dari frekuensi ambang logam, maka belum terjadi efek fotolistrik. Berapapun intensitasnya. Jadi saya ulangi, frekuensi foton jika nilainya lebih kecil dari frekuensi ambang miliknya logam katoda, maka berapapun intensitas cahayanya tidak akan terjadi efek fotolistrik. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi miliknya foton lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Jika sudah terpenuhi seperti ini, maka akan terjadi efek fotolistrik ditandai adanya elektron yang keluar dari plat katoda. Jadi ada elektron yang keluar dari plat katoda menuju ke plat anoda. Jadi ini syarat terjadinya efek fotolistrik. Jadi syarat terjadinya efek fotolistrik adalah jika frekuensi miliknya foton lebih besar daripada frekuensi miliknya logam. Secara kasat mata, suksesnya percobaan efek fotolistrik ini bisa dilihat dengan adanya perubahan pada jarum ampermeter atau galvanometer. Jadi pada ampermeter atau galvanometer menunjukkan adanya arus listrik. Itu adalah ciri dari efek fotolistrik yang sudah terjadi. Kemudian, apabila syarat terjadinya efek fotolistrik sudah terpenuhi, ada dua konsep yang mengikutinya. Yang pertama adalah jika frekuensi dari foton semakin diperbesar, jadi jika frekuensinya ini semakin diperbesar, maka elektron yang mengalir dari katoda menuju ke anoda itu akan semakin cepat. Jika elektronnya semakin cepat, maka energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron juga akan semakin besar. Silahkan dipahami dulu, jika frekuensinya semakin ditingkatkan,
elektron akan semakin cepat, sehingga energi kinetiknya akan bernilai lebih besar atau bertambah. Konsep yang kedua adalah jika intensitas dari cahaya atau foton semakin diperbesar, maka jumlah elektron yang akan keluar dari plat katoda ini akan semakin banyak, sehingga arus yang mengalir juga semakin besar atau bertambah. Jadi silahkan benar-benar dipahami ya. Yang pertama, frekuensi menentukan kecepatan elektron, sedangkan intensitas menentukan jumlah elektron yang mengalir atau keluar, sehingga kalau elektronnya semakin banyak, arus yang mengalir juga semakin besar. Oke, bisa dimengerti ya. Silahkan diulang lagi jika masih belum paham. Pembahasan lebih lanjut dari poin pertama adalah ini. Kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan energi kinetik maksimum elektron foto yang memenuhi hubungan. Jadi, energi kinetik sama dengan HF min V0 dengan HF adalah energi foton. Jadi, kita sudah belajar di part pertama tentang energi foton yang dikemukakan oleh Planck. Silahkan buka lagi materi fenomena kuantum part pertama tentang radiasi benda hitam dan energi foton yang linknya sudah saya sajikan di deskripsi box. Oke ya, kita ulangi lagi. Energi kinetik maksimum sama dengan HF min V0. HF adalah energi foton dan V0 adalah fungsi kerja atau energi ambang logam miliknya logam katoda. Persamaan ini juga bisa dituliskan sebagai berikut. Energi kinetik maksimum sama dengan HF min HF0. H adalah tetapan Planck, F frekuensi miliknya foton, H tetapan Planck, F0 adalah frekuensi ambang logam. HF0 ini bisa dirubah menjadi W0. W0 adalah fungsi kerja atau energi ambang. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi saya tuliskan ulang lagi di sini. HF min W0. Ini adalah persamaan dari energi kinetik maksimum. Selain memiliki persamaan energi kinetik maksimum seperti yang di atas, jika dihubungkan dengan perbedaan polaritas baterai atau baterainya dibalik, sehingga memiliki potensial henti, di sini ada persamaan lain lagi. Jika tegangan diperkecil hingga polaritas baterai terbalik, maka pada V0 atau potensial henti tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi bagaimana cara menghentikan elektron? Seolah-olah seperti itu. Maka di sini memiliki hubungan energi kinetik dengan potensial henti sebagai berikut. Jadi energi kinetik maksimum sama dengan elektron kali potensial henti atau sama dengan EV0. E itu adalah elektron, boleh nilai elektron atau muatan elektron itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Nanti kita juga punya satuan 1 EV gitu ya. 1 EV itu juga boleh dituliskan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kalau misalkan masih dalam bentuk Joule, maka harus dijadikan ke EV, tinggal dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi dalam percobaan efek fotolistrik kita memiliki persamaan dua persamaan ini, yaitu EK maksimum sama dengan HF min HF0 atau HF min V0, kemudian EK maksimum sama dengan E kali V0. Bisa dimengerti? Insya Allah. Kita lanjut ke grafik percobaan efek fotolistrik. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama adalah grafik hubungan antara frekuensi dan energi kinetik. Jadi grafiknya tidak dimulai dari titik 0 karena dimulai dari frekuensi ambang logam. Jadi seperti ini ya grafiknya.
Terus nanti kalau di soal kita menjumpai di sini nggak ada W0, nggak ada F0, nggak ada F, tetapi dalam bentuk angka. Maka kita sudah tahu bahwa yang di bawah ini adalah W0-nya, yang ini adalah F0. Sedangkan nanti kalau misalkan di sini diketahui nilai F, maka itu adalah F miliknya foton, yang di sini adalah F miliknya ambang logam. Ini adalah grafik hubungan antara frekuensi dan energi kinetik. Sedangkan yang grafik kedua itu adalah hubungan antara arus dengan intensitas. Tadi masih ingat ya? Konsep yang kedua, semakin tinggi intensitasnya, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Karena jumlah elektron yang keluarnya semakin besar. Jika kita masih ingat, arus itu di materi listrik yaitu arus sama dengan I per T. Jadi banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu, semakin banyak muatan yang mengalir maka arusnya akan semakin besar. Jadi ini adalah dua grafik yang perlu kita pahami ya. Nanti kalau di soal ditanyakan mana hubungan antara intensitas dengan arus, maka kita sudah bisa mengetahui mana grafik yang benar. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membandingkan teori efek fotolistrik ditinjau versi klasik dan versi modern. Jadi, efek fotolistrik ini pernah dipelajari dalam versi klasik atau versi gelombang dan dipelajari di fisika kuantum atau fisika modern dalam versi cahaya benda sebagai partikel. Yang versi klasik ini adalah teori, kemudian dibuktikan nanti di percobaan di fisika modern. Ada beberapa yang saling bertolak belakang, jadi hati-hati dalam pembahasan ini, jangan sampai tertukar posisinya. Oke, kita bahas satu persatu. Pada versi klasik, menyatakan bahwa energi kinetik elektron itu bertambah jika intensitasnya bertambah. Padahal pada versi modern tadi sudah kita bahas berulang-ulang bahwa yang menentukan energi kinetik itu bukan intensitas tetapi frekuensi. Jadi kenaikan intensitas cahaya akan menyebabkan bertambahnya jumlah elektron yang terlepas. Tetapi energi elektron tidak berubah. Maka energi kinetik maksimum elektron juga tidak berubah. Itu adalah faktanya ya. Jadi intensitas itu mempengaruhi jumlah elektron yang terlepas. Jadi faktanya adalah energi kinetik tidak tergantung dengan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua adalah efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap frekuensi asalkan intensitasnya memenuhi. Nah, ini adalah pernyataan fisika klasik yang bertentangan dengan fisika modern. Faktanya bahwa elektron foto dapat terjadi atau efek fotolistrik itu bisa terjadi bila frekuensi minimum F0-nya sudah terpenuhi oleh frekuensi foton. Jadi tadi syaratnya adalah bukan intensitas yang mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik, tapi frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Oke ya, jadi jangan sampai terbalik. Kemudian, dibutuhkan waktu yang lama untuk proses keluarnya elektron dari permukaan logam. Nah, ini faktanya pada fisika modern adalah elektron keluar itu hampir tanpa selang waktu. Jika frekuensinya sudah lebih dari frekuensi ambang, frekuensinya foton lebih besar dari frekuensi ambang, maka dalam waktu yang sangat singkat, elektron foto terlepas. Sehingga terjadi efek fotolistrik. Yang terakhir, pada fisika klasik itu tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron bertambah jika frekuensi diperbesar. Nah, itu sudah dijawab di fisika modern dengan persamaan tadi adalah EK maksimum sama dengan HF min W0. Ini adalah pengetahuan sedikit tentang perbedaan teori klasik dan perbedaan teori fisika modern pada sub pembahasan efek fotolistrik. Silahkan dibaca dan dipahami ya. Boleh di screenshot jika perlu. Jadi materi efek fotolistrik itu hanya sampai di sini saja. Nanti kita akan latihan-latihan soal. Tetapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke soal. Latihan soal. Soal yang nomor 1.
Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum elektron EK terhadap frekuensi foton F pada efek fotolistrik. Nah, seperti gambar yang tadi sudah saya sampaikan, di sini tidak ada tulisan F0, tidak ada tulisan W0, tetapi kita juga harus sudah tahu bahwa yang ini adalah F0 ya, kemudian yang di sini adalah W0. Oke. Rumusnya tadi cuma ada satu saja, pertanyaannya apa ya? Jika konstanta Planck itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka besar F dalam satuan Hertz adalah titik-titik. Jadi kita memiliki persamaan energi kinetik maksimum sama dengan HF min W0. Kemudian yang ditanyakan di soal adalah frekuensi, maka silakan yang ini energi kinetik maksimum kita langsung tambah dengan W0 sama dengan H kali F, betul ya? Sehingga kalau F berarti rumusnya adalah EK maksimum ditambah W0 dibagi dengan H. F-nya saya tulis di sebelah sini. Oke, EK maksimum itu nilainya adalah yang ini ya. Ini kalau F-nya itu di sini, maka EK maksimumnya itu adalah yang ini 0,2 ditambah dengan W0-nya adalah, nah ini W0-nya bukan, meskipun di sini ada min 3,7 tapi kita nuliskannya tetap 3,7 ya. 3,7. Kemudian kita bagi dengan H. Hati-hati, satuannya mintanya kan Hertz, ini masih EV, maka EV-nya harus dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini satuannya masih EV, saya tulis dulu biar nanti nggak salah paham. Kemudian H-nya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Sehingga ini 0,2 ditambah 3,7 berarti 3,9. EV-nya saya ganti 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita bagi dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34. Oke, silahkan dihitung. Kira-kira jawabannya berapa? 3,9 kali 1,6 dibagi 6,6. Jadi untuk pangkatnya saja kita sudah ketemu ya di sini. Min 19 sama min 34, 34-nya naik ke atas berarti 15 ya, 15. Di sini 14 semua, maka nanti kita pinjamkan angka 10 ke depan. Misalkan di sini adalah 39 kali 1,6, kita bagi dengan 6,6 kali 10 pangkat 14. 3,9 dikalikan 1,6 itu nilainya adalah 62,4. Dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat 14, maka pasti kurang dari 10 ya di sini, tapi mendekati, jadi nilainya pasti 9,5. Atau di sini kita gunakan kalkulator boleh, maka ketemunya adalah 945 kali 10 pangkat 14. Satuannya adalah Hertz. Jadi jawabannya kita bulatkan menjadi 9,5 kali 10 pangkat 14. Di sekolah kalian boleh pakai kalkulator? Komen ya di bawah ya. Kalau di sekolah saya dulu itu boleh. Untuk fisika boleh pakai kalkulator. Kalau matematik tidak boleh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 2. Dalam percobaan efek fotolistrik, digunakan cahaya jingga untuk menyinari permukaan logam. Ternyata tidak ada elektron yang terlepas dari permukaannya. Agar kemungkinan terjadinya pelepasan elektron dari permukaan logam, maka langkah yang dapat dilakukan adalah, nah jadi untuk kasus nomor 2 ini, kalau menggunakan cahaya jingga ternyata tidak ada elektron yang terlepas. Berarti kalau pakai cahaya jingga ini belum terjadi efek fotolistrik. Nah, supaya terjadi efek fotolistrik, apa yang harus dilakukan? Syarat terjadi efek fotolistrik adalah frekuensi miliknya foton harus lebih besar dari frekuensi miliknya ambang logam. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memperbesar frekuensi cahaya. Bagaimana cara memperbesar frekuensi cahaya? Dengan mengganti cahaya yang frekuensinya lebih tinggi.
Pintar. Masih ingatkah deret gelombang elektromagnetik tentang Meiji Kuhibi Niu? Manakah yang frekuensinya lebih tinggi dan mana yang frekuensinya lebih rendah? Warna merah memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan warna setelahnya. Jadi urutannya adalah Meiji Kuhibi Niu. Jadi Meiji Kuhibi Niu. Jadi merah frekuensi jauh lebih rendah dibandingkan warna ungu. Jadi semakin ke sana frekuensinya semakin besar. Sehingga warna jingga ada di mana? Jingga ada di sini. Jadi supaya terjadi efek fotolistrik, jangan sampai warna jingganya diganti dengan warna merah. Pasti tidak akan terjadi. Jadi mana yang warna merah nih? Ini nih. Mengganti cahaya jingga dengan cahaya merah pasti salah. Oke ya. Kita cek soal yang nomor 1. Mengganti cahaya jingga dengan cahaya biru. Oke, jingga diganti biru, biru frekuensinya jauh lebih tinggi, kemungkinan bisa terjadi? Ya, insya Allah bisa ya. Apakah bisa terjadi? Mungkin ya. Jadi, bisa jadi. Biru benar, berarti karena frekuensinya jauh lebih besar. Tanpa meningkatkan intensitas, karena intensitas tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik, mau intensitasnya ditambah, mau intensitasnya dibiarkan tetap, atau intensitasnya dikurangi tidak masalah ya, yang penting frekuensinya harus ditingkatkan. Jadi 1 ini benar. Kemudian yang nomor 2, mengganti cahaya jingga dengan cahaya biru, benar juga. Dan meningkatkan intensitasnya. Boleh ya, jadi intensitas ini tidak begitu berpengaruh, jadi tetap bisa terjadi efek fotolistrik. Kemudian yang nomor 3, mengganti cahaya jingga dengan cahaya ungu tanpa meningkatkan intensitas juga benar, karena warna ungu frekuensinya jauh lebih tinggi. 1 benar, 3 juga pasti benar ya, karena ini adalah soal SBMPTN. Oke, jadi seperti ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu adalah A. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pada efek fotolistrik yang menggunakan sinar ungu berpanjang gelombang 3960 angstrom, ternyata arus fotolistrik menjadi 0 bila dilawan oleh potensial sebesar 1,0 volt. Ini berarti fungsi kerja permukaan logam besarnya titik-titik, satuannya harus EV. Yang ditanyakan adalah fungsi kerja yang diketahui adalah potensial penghenti dan panjang gelombang. Rumus umum yang kita miliki tadi adalah energi kinetik maksimum sama dengan HF min W0. Yang ditanyakan fungsi kerja berarti W0. Kemudian yang diketahui adalah potensial penghenti. Ingat, kita juga punya rumus yang kedua adalah EK maksimum sama dengan EV0. Sehingga EK maksimum yang ini juga boleh kita ganti EV0 supaya bisa langsung mengerjakan soalnya. Kemudian di soal ini ada HF, sedangkan di soal tidak ada frekuensi, adanya adalah panjang gelombang lambda. Ingat rumus energi Planck yaitu HF sama dengan Hc per lambda. Maka HF-nya ini bisa kita ganti dengan Hc per lambda. Oke ya, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah W0. W0-nya saya pindah ke sini negatif, pindah positif ya. Terus di sini adalah Hc per lambda, di sini adalah EV-nya negatif. Ini adalah persamaannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam perhitungan. Hati-hati dengan satuan ya. Lambdanya dalam satuan angstrom. Ingat 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter. Oke, kita masukkan ke sini. H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C itu 3 kali 10 pangkat 8. Lambda sama dengan, kita jadikan ke meter semua ya biar aman, 3960 kali 10 pangkat min 10 min. Oke, mintanya satuannya EV. Jadi di sini sudah 1 EV ini ya. E karena V-nya itu adalah 1 volt.
Berarti di sini itu sudah 1 EV, sedangkan ini satuannya itu masih Joule. Jadi yang ini harus kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 supaya dia menjadi EV, karena di sini sudah E kali 1V, maka ini sudah jadi 1 EV. Maka silakan ini dihitung. Boleh dihitung pakai kalkulator saja ya. Maka ketemunya adalah 3,1. 3,1 EV dikurangi dengan 1 EV, maka ketemunya adalah 2,1 EV. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ini adalah 3 nomor pembahasan tentang efek fotolistrik. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.